aku suka banget sama kayak Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti yang udah janjikan, dua novice grand finalist dari NUDC 2023 dan 2024, tentunya dari Indonesia Timur. Tema kali ini adalah No One Starts Great, Growing as Novice Debaters. Jadi di sini kita udah punya Nurul. Jadi kita langsung aja ya untuk diskusinya. Tapi Nurul, apa kabar? kalau Kak Iqbal, kabar baik Kak Iqbal, Alhamdulillah. Apakah hari ini ada perkuliahan? Hari ini nggak kuliah, tapi sempat ke kampus buat ngurus UKM debat bahasa Inggris dari Empati. Jadi, apa namanya? Nurul ini juga salah satu pengurus di UKM Debat Bahasa Inggris Empati, ya kan? Nah, that's why dia bisa jadi. So, Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lagi. Kita langsung aja deh ke pertanyaan yang pertama. Eh, Mungkin Nurul bisa ceritain sedikit aja, kayak kira-kira bagaimana sih Nurul tuh masuk ke dunia perdebatan? oke Kak Iqbal, jadi bagaimana sih Nurul bisa masuk ke dunia perdebatan? Pertama kali Nurul kenal sama debat itu, pertama kali aku kenal sama debat itu, pertama kali berdebat itu pas kelas 1 SMA. Jadi waktu itu pas masuk kuliah, pas masuk SMA di tahun pertama itu semuanya diwajibkan buat ngambil at least satu ekskul. Terus pas itu aku ngeliat daftar ekskulnya dan yang paling menarik perhatian itu debat bahasa Inggris namanya, klub debat bahasa Inggris. Waktu itu aku sama sekali nggak tahu debat itu kayak gimana selain debat bodoh-bodoh di sama teman-teman di luar, apalagi pakai bahasa Inggris kayak gimana maksudnya debat pakai bahasa Inggris. Ya udah, join lah klub debat. Terus pertemuan pertama ketemu beberapa orang, terus sama coachnya ada waktu itu kayak alumni dari sekolahku. Terus oh aku tahu ternyata debat itu kayak gini, kayak ya sama aja kayak kayak debat pada umumnya, cuma kayak lebih terstruktur. Terus jadi bisa belajar gimana caranya menyampaikan semua opini-opini aku tuh dalam kayak satu kerangka berpikir yang utuh gitu buat di apa namanya sampaikan juga ke orang lain kayak gitulah pertama kali debat. Terus udah tuh ikut beberapa kompetisi di SMA. Habis itu pas masuk kuliah di tahun pertama juga aku baru tahu kalau ternyata di kampusku di Unpati itu ada klub debat bahasa Inggris juga namanya EDC, English Debating Club, yang adalah UKM di Unpati. Terus aku tertarik buat join karena kan udah punya lah dasarnya debat dari SMA. Ya udah, join lah di UKM itu. Terus ya latihan-latihan sama teman-teman UKM yang ternyata agak beda debat pas di SMA sama pas di kuliah karena apa ya, parlemennya itu beda karena kan debat ada kayak dua parlemen, ada dua bentuk lah debat kayak gitu. Terus latihan-latihan ikut beberapa kompetisi juga. Sudah deh kira ya gitu Kak. Wah, menarik banget ya. Jadi, Nurul ini sebenarnya sebelumnya udah pernah punya pengalaman debat pada saat SMA ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau Mm-mm, di SMA betul. itu kalau nggak salah kan Asian Parliamentary kan kebanyakan kalau NSDC. Heeh, Oke, menarik banget. iya. Uh, jadi nih ya, setelah masuk dunia perdebatan di kampus misalnya, first impressionnya Nurul pertama kali masuk komunitas debat tuh kayak gimana? First impression-nya Kak Iqbal, orang-orang tuh pinter-pinter banget. Sumpah pas di hari pertama latihan sama teman-teman kuliah, pas ketemu teman-teman, waktu itu aku ingat banget, waktu itu semuanya pada lagi bahas lagu, tapi kayak keren banget. Oh, cuma bahas lagu, tapi itu cara cara ngomongin lagunya tuh bisa beda banget sama kalau ngomongin lagu di di luar teman-teman komunitas debat. Kayak diomonginnya tuh dari segi apa aja gitu, pokoknya Filosofikal gitu. keren banget. Iya, filosofikal. Kayak apakah seseorang itu pantas buat dapat Grammy misalkan, kayak kayak gitu. Saya tahu siapa yang itu suka kayak itu ngobrol kayak ini. menarik banget. Iya, pokoknya ada lah kayak gitu di situ. Itu yang pertama, excited banget. First impressionnya tuh kayak keren banget orang-orang. Terus yang kedua juga jadi takut banget kayak Iqbal. Aku jadi kayak ngerasa ada banyak alasannya takut. Salah satunya tuh kayak takut ngerasa nggak cukup baik buat ada di sini, nggak cukup pintar. Terus juga ngerasa takut kelihatan begonya karena orang-orang semuanya tuh pada pada pintar-pintar, pada apa ya, kayak bisa eh, mengekspresikan opini mereka, terus juga bisa kritis di hal-hal yang paling kecil kayak tadi bahas lagu. Ya itu aku jadi takut nggak cukup apa ya, nggak cukup pintar buat ada di lingkungan orang-orang kayak gini.
Tapi ternyata nggak juga, ternyata semuanya have fun aja. Jadi kayak gitu first impressionnya. Oke. Tapi menurut kamu, ekspektasi kamu sebelum masuk dunia debat itu kayak gimana? Apakah setelah masuk benar-benar sama kayak ekspektasi kamu atau enggak? Ekspektasi aku tuh kayak jauh banget di bawah yang ternyata aku dapatkan setelah masuk komunitas debat. Jadi sebelum masuk debat bahasa Inggris pas SMA itu aku expect-nya cuma pengen punya teman-teman yang bisa ngomong bahasa Inggris, bisa dikelilingi sama orang-orang yang ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Tadinya ekspektasi aku cuma kayak gitu, soalnya aku kan nggak tahu debat tuh kayak gimana. Terus setelah masuk ke dunia debat, ternyata ekspektasi aku yang pertama tuh udah terpenuhi, emang dikelilingi sama orang-orang yang ngomong bahasa Inggris, which is bagus banget buat ningkatin skill aku juga. Terus yang kedua, ya karena orang-orang yang kritis dan berpengetahuan luas itu, Kak, mau nggak mau, karena tadi aku juga ada ketakutan buat apa ya, nggak ngerasa cocok di sini, nggak ngerasa bisa diterima di sini, ya somehow itu maksa aku buat fit ke mereka. Nah, gimana caranya aku buat menyesuaikan diri sama mereka? Aku jadi ikut baca-baca apa ya, baca-baca berita misalkan, atau um, keep myself updated sama keadaan yang ada di dunia ini, biar bisa apa ya, nyambung sama mereka. Dan itu jauh dari ekspektasi aku sebelumnya. Dan itu bagus banget. Wah, bagus. Jadi emang ekspektasi kamu masuk dunia debat ini ya lumayan terpenuhi ya, karena juga banyak benefit yang bisa dikasih oleh komunitas debat. Nah, jadi Hmm. teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk masuk komunitas debat daripada masuk komunitas sesat kan. Mending masuk komunitas debat supaya bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan mengelilingi diri dengan teman-teman yang berpikir kritis juga. Ngomongin soal teman-teman, BTW ini kita bisa pakai bahasa Ambon ya kalau mau. Kalau setelah masuk di komunitas debat nih, eh menurut Nurul teman-teman orang-orang di komunitas debat tuh kayak kayak bagaimana sih? Makanya dong tuh apakah dong kanes kah atau dong lancang kah? Jadi, Nurul sebelumnya sangat sering dengar orang-orang pendapat itu bahwa anak-anak debat itu orangnya kaku-kaku, orangnya tidak fun karena apa ya, serius-serius apa-apa didebatkan. Kayak gitu, padahal setelah masuk komunitas debat, masuk ke klub debat, sama sekali sih kayak gitu, sama sekali jauh dari kata kaku. Orang-orangnya tuh 100% fun, terus juga apa ya, karena pengetahuan yang luas, jadi kalau Katong masuk ke komunitas debat atau mau ngomongin apa saja itu bisa, karena orang-orang itu nyambung, mau ngomong apa sih kayak saya usah takut, kalau kita ngomong ini kayaknya dong saya bakal paham atau dong saya bakal sefrekuensi, sama sekali seng, karena dong itu benar-benar orangnya terbuka. Terus juga teman-temannya itu sama sekali tidak judgmental, jadi kalau mau curhat apa-apa itu kebanyakan ke teman-teman yang debat ini juga, karena dong tuh apa ya, mungkin terlalu sering mendengar gosip-gosip atau terlalu sering mendengar drama-drama sampai sampai sering judge apa-apa lagi kayak gitu. Jadi seru sih orang-orangnya. Yang kaku sama sekali jauh dari yang orang-orang bilang kaku. Terus apa, suka suka baku-baku Malawang, walaupun memang memang iya sih Kak, suka sangat sering terjadi perdebatan kecil-kecilan pas lagi hangout sama teman-teman, tapi perdebatannya tuh yang sering bodoh-bodoh gitu Kak, Yang saya bodoh-bodoh, berbobot, yang saya bodoh-bodoh kayaknya berbobot. bodoh-bodoh. Iya sih karena di Iya Ambon Kak, juga jadi banyak seru orang orang-orang. Malawang bodoh-bodoh. Baku Oh, Malawang sangat oh, jong. Nah, jadi kalau masa debat tuh ya itu teman-temannya sebenarnya sih yang iya benar sih makanya sih yang semuanya kayak oh orang kira ini kayak nerdy-nerdy yang pakai kacamata lah sih yang tahu bicara begini. Tapi ternyata hmm, enggak kan ternyata safe enggak, gitu. Nah, jadi banyak teman-teman juga yang ya biasa enggak. aja kayak kayak orang biasa malah dong tuh lebih fun dan lebih connect kalau ngomong apapun mau ngomong setan kayak mau ngomong apa kan semuanya bisa nyambung karena dalam debat kan katong bahas semua hal semua hal dalam debat hampir semua hal Iya, justru tapi justru teman-teman debat itu orang-orangnya sangat tidak kuno, tidak tidak ketinggalan zaman, karena orang-orangnya orang-orang yang update sama masalah-masalah dunia, masalah-masalah hiburan, gosip-gosip, semuanya update Kak. tidak Jadi seru. kuno ya jadi bukan anak-anak zaman batu jadi tidak kuno. Oke, Mm-mm. no, 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 no. Oke, oke. Nah, karena Nurul ini kan salah satu dari Universitas Patimura. By the way, Kak Nurul ini adalah salah satu dari Universitas Patimura yang pertama kali menginjakan kaki di Novice Grand Finalist.
Universitas Patimura emang udah, walaupun masih novice grand final, tapi semoga nanti tahun-tahun kedepannya kita punya dari Indonesia Timur ya, bukan dari Patimura aja, mungkin kedepannya kita punya dari universitas lain di Indonesia Timur yang bisa menginjakan kaki di panggung main grand finalnya NUDC. Amin ya, amin. Amin, amin. Nah, kalau dari NUDC nih, mungkin dari NUDC atau lomba apapun ya, aku pengen nanyain kalau dari Kak Nurul sendiri nih, kira-kira apa sih pengalaman terunik yang pernah didapatin selama dalam pengalaman berdebat? Mungkin mau cerita ada dua sih, ada dua hal yang apa ya, yang ada di kepala Nurul pas dengar pertanyaan ini. Jadi pas NUDC dulu di lomba NUDC, Nurul kan dari Timur, terus ada teman-teman yang lain juga dari Timur, dan memang di Timur itu kan apa ya, minat debatnya belum terlalu setinggi di Jawa atau di luar sana kan Kak. Terus waktu itu pengalaman unik pas NUDC round satu itu, waktu itu Nurul alhamdulillah dapat dapat posisi satu, karena kan tiap debat kalau DP itu ada empat tingkatan gitu ya kalau setiap satu round. Nah waktu itu di round satu tuh dapat satu. Nah itu udah senang, terus ya udah percaya diri, udah ningkatin mood banget. Tapi di round 2 tiba-tiba Nurul tuh dikasih satu room sama orang-orang yang dari kampus-kampus besar kayak Iqbal waktu itu. Jadi ada 4 tim. Tim Nurul tuh dari Patimura, dari timur, terus tiga tiga tim ini tuh dari kampus-kampus yang top-top di Indonesia. Ini pengalaman yang unik dan juga pengalaman yang memberikan banyak pelajaran, karena waktu itu sebelum debatnya mulai itu Nurul betul-betul sudah down. Jadi pas case spill itu juga sangat udah gak fokus. Itu pengalaman yang jadi apa ya, mau kasih pelajaran kalau ternyata tuh sebenarnya sebenarnya jangan down dulu, harus harus apa ya, harus mencoba dulu. Tapi karena pas itu udah langsung down banget, akhirnya ya di round 2 itu Nurul jadi dapat posisi keempat. Tapi itu pengalaman berharga sih, yang kasih pelajaran bahwa ya jangan down dulu, harus coba dulu. Karena se- kalau pas ingat-ingat kembali, kayaknya waktu itu bisa-bisa aja deh Nurul ini kayak apa, at least dia dapat 4 lah kayaknya. Mantap. itu itu iya, itu yang itu pas NUDC. Kalau pas di luar NUDC, ini pasti semua debater pernah merasakan ini. Kak Iqbal pasti, Kak Iqbal juga pernah, yaitu salah ngerti emosi. Many itu times. itu pengalaman yang pasti semua debater pernah rasakan, dan itu juga sudah merasakan berulang kali, yaitu ya pas baca mosi karena buru-buru, karena waktunya cuma 15 menit, jadinya salah ngerti mosi yang harusnya harusnya jadi tim pro, harusnya jadi government, tapi malah menentang mosi. Harusnya jadi tim oposisi yang harusnya menentang, malah jadi mendukung mosi. Jadi itu sering sekali, salah satunya juga pas satu tim sama Kak Iqbal, pernah salah ngerti mosi. Ya kayak itu tuh pengalaman-pengalaman unik yang pastinya ada dalam proses belajar dan Ya, mencoba, tapi ya itu pengalaman berharga sih kayak Iqbal, karena dari salah ngerti emosi itu jadi belajar kalau oh nggak boleh buru-buru, harus harus teliti, ya kayak gitu lah Kak Iqbal. ya benar. Kadang lebih menantang, semakin menang itu berarti bukan semakin bagus. Kadang kita tuh lebih menantang karena kita harus lawan tim-tim yang udah menang sebelumnya juga kayak gitu. Eh, Mm-mm. aku cerita dikit karena sama Nurul pernah ikut lomba. Aku nggak tahu itu lomba Pro Arms ya kalau nggak salah, lomba Pro Arms. Nah, Iya jadi Pram. ada satu mosi itu kosakatanya aku masih ingat, lift. Tapi di situ kita pahaminnya lift itu kayak mengangkat atau kayak mengaplikasikan peraturan itu, padahal lift itu kayak mencabut peraturan Iya. itu. Nah, jadi kita berdebatnya sekarang kita tuh mendukung untuk penerapan satu polisi itu dibandingkan mencabut kebijakan itu kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita kalah deh. Terus jurinya tuh kayak I don't know, kayaknya udah kayak automatic lose kita deh, karena kita tuh, tapi at the same time aku tuh percaya diri banget dengan bangun bangun argumen dengan pemahaman yang salah. Walaupun udah salah nih, kayak udah salah, udah itu satu kata aja lo bayangkan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, benar tadi kayak katakan Nurul, especially kalau kita debat bahasa Inggris kan kita nggak tahu semua kata dalam bahasa Inggris kan, jadi harus ditanyakan kepada CAP ataupun harus diteliti dengan lebih baik lagi kayak gitu. Ngomong-ngomong soal emosi ya,
Kira-kira mosi apa sih yang paling menantang buat Nurul? Mosi yang paling menantang itu Kak Iqbal, mosi-mosi yang tentang IR atau international relation, hubungan internasional, sama kedua mosi-mosi tentang ekonomi. Itu dua Kak Iqbal. Soalnya kalau debat itu kan sebenarnya nggak harus harus tahu semua informasi yang ada di muka bumi ini kan sebenarnya yang penting logiknya bisa jalan, terus bisa analisis gitu. Tapi untuk dua mosi ini kayak ya walaupun memang harus pintar menganalisis, harus pintar logiknya, tapi somehow pengetahuan-pengetahuan tentang dunia internasional, pengetahuan tentang ekonomi itu harus punya. Dan emang untuk dua hal itu aku masih work on this, masih masih belajar banyak tentang ini. Dan dua mosi itu, dua tipe mosi itu susah banget, apalagi kalau digabung jadi IR terus juga bahas tentang ekonomi. Mosi kayak gitu emang susah banget. Itu menantang banget. Jadi kalau mau di apa kalau lagi lomba gitu kan ada launch motion gitu kan mosinya mau ditampilkan itu biasanya dikasih lihat dulu ini mosinya tentang apa tema mosi hari ini tentang apa nah itu kalau udah IR atau ekonomi itu udah kadang udah down duluan kayak aku nggak bisa ini tapi ya tetap bisa sih. Tapi kalau Itu mosi IR Kak. itu emang mosi yang paling bikin berkeringat kayaknya karena Mm. nervous. Iya apalagi kalau digabung sama ekonomi kayak kemarin pas ikut lomba yang sama Kak Iqbal juga di IWGM Lomba nama terus lombanya itu dia bahas tarif tentang tarifnya USA yang mana ya berarti itu maksudnya IR tapi juga ekonomi jadi itu susah banget tapi ya dapat satu sih karena debatnya sama Kak Iqbal. tapi kita menang kan? Walaupun susah. Ya, thank God untuk kerja sama tim yang sangat afdol. Dari sekian banyak mosi dan perdebatan yang udah dilewati, kira-kira apa sih perubahan yang paling signifikan yang kamu dapatkan setelah mengikuti proses debat ini? Kalau perubahan yang paling signifikan dulu itu sebelum join klub debat aku lumayan lumayan males baca berita, lumayan gak tertarik sama berita. Kayak kalau lagi misalkan lagi scroll TikTok atau scroll IG Explore, itu kalau yang muncul postingan tentang apa ya, update apa yang terjadi sama hubungan Indonesia dan USA misalkan, aku bakal langsung scroll, gak tertarik. Tapi setelah masuk komunitas debat, itu jadi benar-benar hal yang menarik buat aku. Jadi kalau lagi scroll TikTok terus ada berita kayak gitu, aku pasti baca atau cari sumber lain juga yang cerita tentang itu atau eh, cari temanku yang sama-sama debat terus aku bakal ngobrolin ini sama dia atau kalau di klub debatku kan suka latihan kan sering latihan online atau offline itu pasti ngobrolin hal-hal yang baru kayak gitu itu aku jadi suka suka buat ngobrol hal kayak gitu itu perubahan yang signifikan banget dari aku yang dulu yang sama sekali tidak suka baca berita aku cuma baca-baca berita gosip-gosip kayak gitu. Terus terus selain itu, Kak Iqbal, aku juga sekarang jadi sering banget berpikir, benar-benar literally sering banget berpikir. Kalau sama teman-temanku bahkan aku sering bikin pertanyaan-pertanyaan di Sordet sama teman-temanku kayak menurut kalian ya kalau kalian ada di posisi ini, kalian bakal pilih ini apa pilih ini. Hal itu tuh kayak sering ada di kepalaku. Aku sering mikir-mikir kayak gitu. Terus aku kayak aku analisis sendiri kayak mending ini atau ini ya gitu-gitu. Itu kayak perubahan-perubahan kecil yang signifikan banget dan bikin aku jadi lebih baik kalau mau ngambil keputusan. Karena aku bakal lebih lebih bisa mikir matang-matang dulu dampaknya apa buat aku atau buat orang lain kayak gitulah itu benar-benar dampak-dampak kecil perubahan-perubahan kecil tapi signifikan banget efeknya buat hidupku. Basically jadi orang gila ya kayak gitu. No, 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 bukan. Karena mikir sendiri. No, Iya. maksudnya eh, lebih bisa apa namanya yang dulunya kayak kurang peduli sama perkembangan dunia jadi Hmm. lebih peduli. Nah, selanjutnya nih ada suara motor. Mohon maaf kita sorry sorry ya tadi ada distraksi dunia sedikit. Kira-kira apakah debat itu membantu berpikir kritis kamu? Bisa banget kayak gue 100% itu jadi salah satu alasan terbesar
Nurul bisa jadi orang yang lebih kritis daripada dulu. Contoh simpelnya ya, pas baca berita, buat teman-teman, berita-berita itu walaupun kadang emang ditulis dengan sedemikian rupa, tapi sering banget berita-berita itu bias, teman-teman. Jadi kalau baca berita sekarang, menurut tuh nggak langsung percaya, pasti nyari sumber lain juga yang ya pokoknya yang sumber lain, terus baca juga versi mereka, terus coba coba cerita sama teman-teman soal itu sampai dapat kesimpulan menurut Nurul sendiri. Soalnya ya, teman-teman, kalau dulu kita kalau cuma baca berita, kalau kalau sebelum masuk debat, kalau coba baca berita misalkan dari apa ya artikel ini, pasti langsung percaya dari situ. Pasti kalau ngobrol sama teman-teman, sumbernya selalu ngutip dari situ. Kayak kemarin aku baca berita dari sini. Padahal berita itu kemungkinan besar banget bias. Sedangkan setelah masuk klub debat, setelah punya teman-teman yang orang-orangnya kritis, aku jadi belajar buat nggak langsung percaya sama apa yang aku baca di internet atau di artikel begitu saja, tapi ada ada langkah-langkah selanjutnya yang aku lakukan kayak tadi kayak cari dari artikel lain dan lain-lain. Itu salah satu perubahan dalam apa ya kemampuan berpikir kritis aku. Terus ya pokoknya kayak gitu kayak Iqbal. Jadi emang sangat sangat berpengaruh dalam berpikir kritisku. Iya, benar ya. Jadi yang dikatakan Kak Nurul tadi tuh basically dia emang sangat-sangat terbantu ya untuk apa namanya berpikir kritisnya. Jadi kebanyakan kita kan nonton kayak dari TikTok atau Facebook misalnya, kayak emak-emak kita sekarang kan biasanya baca dari Facebook tiba-tiba langsung udah kirim ke grup keluarga. Gitu kan. Nah, itu yang biasanya emang kemampuan literasi digitalnya masih kurang. Jadi kan salah satu kemampuan literasi digital itu kan bagaimana kita bisa memproses berita yang kita baca kayak gitu. Nah, karena Nurul kan pernah ke NUDC ataupun pernah ikut lomba-lomba online kan. Nah, kira-kira ada nggak debater atau juri yang kamu uh, yang apa namanya yang jadi favorit kamu gitu? Kalau debater favorit, sebenarnya sih debater favorit aku Kak Iqbal. Bohong. Kalau debater favorit aku serius, ada Kak Iqbal tuh debater favorit aku. Karena aku belajar debat itu kebanyakan, kalau kemampuanku segini, itu segininya tuh belajarnya dari Kak Iqbal. Jadi Kak Iqbal pertama, terus yang kedua, pas ikut, apa namanya, lomba kemarin, lomba terakhir, itu aku suka banget sama kayak Gracia Utami. Karena dia Kak Gracia Utami itu pas debat itu ngomongnya santai banget tapi isinya daging semua Kak Iqbal. Dia tuh kayak kayak benar-benar selalu selalu engage sama poin-poin dari lawan. Terus walaupun poin-poin kecil yang kayak kalau aku pas debat biasanya aku nggak punya banyak waktu buat buat nulis, buat mikir. Jadi poin-poin yang kecil tuh biasanya aku kayak udahlah aku lewatin aja padahal jangan ditiru ya. Benar. Tapi kalau Kak Grace itu benar-benar poin-poin kecil aja dibikin jadi clash, terus dia dia bandingkan, terus dia jadi poin buat tim dia. Terus ngomongnya tuh kayak santai aja tapi Benar. sassy gitu loh kayak gue. Benar. Padahal padahal nadanya santai banget. Terus karena dia cewek, so girl Girls itu. empowering. Dan juga kompetisi yang menang itu Indonesia Women and Gender Minority. So yeah, please check them out too. Jadi pas debat itu aku kayak, oke, kita udah kalah tapi kayak percaya diri aja gitu. Oke, kita udah di last question nih. Untuk last question aja mungkin untuk Nurul, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman dari Timur yang ingin jadi debater juga? Buat teman-teman dari Timur, pesannya jangan takut buat masuk ke klub debat. Yang pertama jangan takut. Kalau kamu ngerasa belum cukup baik, ya nggak ada orang yang baru mau mulai langsung bagus kayak Iqbal. Pasti belajar dulu. Aku juga pas pertama masuk debat nggak langsung bisa debat, nggak langsung bisa ngomong lancar-lancar. Pasti ada proses belajarnya. Yang pertama jangan takut. Terus yang kedua tetap jangan takut, tapi jangan takutnya itu walaupun walaupun di timur itu agak susah kayak Iqbal, koneksi atau apa ya eh, channel channel buat belajar tuh agak susah di timur karena lingkungannya itu susah dapatnya beda sama kalau di luar sana yang udah banyak banget orang-orang yang berdebat. Jadi kalau mau mau cari teman-teman teman-teman buat latihan atau mau cari
pelatih, coach itu gampang kalau di luar. Nah, di timur tuh agak susah, tapi jangan takut karena sekarang kita udah new normal, kita udah punya media-media kayak Zoom, kayak ini lagi dipakai. Kita bisa hire coach dari luar, terus juga banyak video-video buat belajar di YouTube. Jadi jangan takut walaupun susah buat belajar, tapi tetap ada jalannya buat belajar walaupun kita di timur. Ya, jadi jangan takut buat mencoba. Terus yang ketiga, pesan yang ketiga adalah jangan ragu buat masuk Lebas karena emang fun banget teman-teman. Menyenangkan, orang-orangnya menyenangkan, gak kaku, update, play, sesi, seru-seru. Jadi ya jangan takut dan jangan ragu. Itu pesannya. Benar-benar. Jadi dengar tuh teman-teman. Jadi ya disaranin banget nih dari Kak Nurul untuk join organisasi debat supaya bisa mengembangkan potensi diri dan juga sekarang lebih accessible kan. Ya kita bisa connect lewat internet dan sumber-sumber pembelajarannya juga udah lumayan banyak dan banyak debaters-debaters juga yang udah mulai kayak posting-posting video edukasi dan lain-lain. Jadi lebih accessible sekarang apa namanya akses untuk mempelajari debat kayak gitu. Oke deh, terima kasih. Itu aja mungkin untuk hari ini. Thank you so much Nurul udah mau bergabung dan berbagi bersama teman-teman yang mungkin bisa nanti membantu mereka. Bukan hanya sebagai debater saja, tapi mungkin sebagai mahasiswa karena kemampuan berpikir kritis itu bisa dimiliki oleh siapapun dan penting banget untuk siapapun. Untuk masyarakat in general juga. Kasih tahu jadi lebih tahu.